wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Purwaningsi dengan NIM D1C121127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas statistika, yaitu data kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dari data kelompok adalah data yang sudah disusun dalam kelas interval tertentu. Data kelompok memiliki jumlah data yang lebih banyak dari data tunggal dan disajikan dalam tabel frekuensi. Jenis data kelompok yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Untuk yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean arithmetic adalah ukuran yang sering disebut dengan istilah rata-rata ini dicari dengan perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi. Pada data yang sudah dikelompokkan, sifat asli data sudah tidak nampak dan sekarang yang nampak adalah sifat kelompoknya. Dengan demikian, kita tidak lagi mengetahui berapa besar nilai-nilai pengamatan sebenarnya, sehingga kita tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah total nilai-nilai pengamatan yang ada dalam suatu kelas. Untuk mengatasinya, diperlukan anggapan bahwa besar harga tengah masing-masing interval diperkirakan sama dengan titik tengah interval yang bersangkutan. Anggapan ini didasarkan atas adanya kemungkinan bahwa nilai-nilai pengamatan yang terletak dalam suatu interval sebagian lebih kecil dan sebagian lebih besar daripada nilai tengahnya. Pencarian rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan adalah rumusnya sebagai berikut. Mean sama dengan sigma I N XI dikali FI per sigma FI. Keterangan X adalah nilai mean rata-rata data kelompok, FI yaitu frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah ke kelas I. Perhatikan pada tabel berikut, nilainya bisa kita lihat, frekuensinya juga. Tentukan nilai mean rata-rata dari tabel di atas, sehingga nilai tengah untuk masing-masing kelas dihitung dengan cara berikut. X1 sama dengan 40,5 ditambah 30,5 per 2 menghasilkan 71 per 2 sama dengan 35,5. Untuk X3-nya 60,5 ditambah 50,5 per 2 sama dengan 111 dibagi 2 yaitu 55,5. Untuk X4 sama dengan 70,5 ditambah 60,5 per 2 sama dengan 131 per 2 yaitu 65,5. X5 yaitu 80,5 ditambah 70,5 per 2 sama dengan 151 per 2 sama dengan 75,5. X6 sama dengan 90,5 ditambah 80,5 per 2 sama dengan 171 per 2 menghasilkan 85,5. Hasil perkalian nilai tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga nilai rata-rata atau mean data kelompok dapat diperoleh melalui perhitungan di bawah ini. X sama dengan sigma XI dikali FI sama dengan sigma FI. Sehingga jumlah dari 2470 dibagi 40 menghasilkan 61,75. Jadi nilai meannya adalah 61,75. Selanjutnya yaitu median untuk data kelompok. Adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besaran data. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan rata-rata posisi. Karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data yang disusun berurutan, maka akan terdapat 50% dari jumlah data yang letaknya di bawah median, dan 50% dari jumlah yang lain ada di atas median. Untuk mencari median dari data yang telah dikelompokkan, dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, tentukan pada kelas mana letak median berada dengan rumus posisi median sama dengan pada data ke N tambah 1 per 2. Kemudian menghitung besar nilai median dengan rumus
Rumus sebagai berikut. Median sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FKK per FI dikali sigma. Keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, FKK frekuensi kumulatif kurang dari FI frekuensi kelas median. Substitusi nilai-nilai TB, FKK, FI, dan sigma pada rumus median dapat data kelompok berikut untuk mendapatkan nilai median dari suatu data kelompok. Cara menghitung median data kelompok yang pertama yaitu perhatikan tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Jumlah data yang ada pada tabel adalah 40. N sama dengan genap, sehingga letak nilai median Q2 berada dalam data ke-20. Di sini data ke-20-nya yaitu 29 dan data ke-21. Cari tahu letak nilai median data kelompok terlebih dahulu menggunakan frekuensi kumulatif FKK seperti cara berikut. Perhatikan tabel. Data ke-20 berada di 29. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel di atas, dapat diperoleh informasi seperti berikut. Batas tepi bawah kelas median TB sama dengan 61 dikurang 0,5. 0,5 ini adalah ketentuan. Selanjutnya, sama dengan menghasilkan 60,5. Panjang kelas sigma sama dengan 70,5 dikurang 60,5 menghasilkan 10. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas median FKK sama dengan 18. Frekuensi kelas median F1 sama dengan 11. Hingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Median sama dengan 60,5 ditambah 1/2 dikali 40 dikurang 18 per 11 dikali 10. Menghasilkan median 60,5 ditambah 20 dikurang 18 per 11 dikali 10. Median sama dengan 60,5 ditambah 20 per 10. Median 60,5 ditambah 1,82 menghasilkan 62,32. Selanjutnya yaitu modus untuk data berkelompok adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Ukuran ini sebenarnya cocok digunakan untuk data di skala nominal. Langkah mencari modus data yang telah dikelompokkan hampir sama seperti kita mencari median, yaitu pertama, tentukan pada kelas mana letak modus berada dengan anggapan bahwa modus berada dalam kelas dengan frekuensi observasi paling banyak. Kedua, menghitung besar modus dengan rumus. Rumus modus data kelompok yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali sigma. Keterangan TB tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, sigma yaitu panjang kelas. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan modus data kelompok. Perhatikan tabel di samping. Lanjut ke pembahasan. Dari tabel data kelompok dapat diketahui bahwa nilai modus berada antara 61 sampai 70. Karena kelas tersebut memiliki frekuensi tertinggi yaitu 11, nilai TB, sigma, D1, dan D2 yang sesuai tabel data kelompok terdapat pada daftar berikut. TB bawah kelas modus, TB sama dengan 61 dikurang 0,5 yaitu ketentuan sama dengan 60,5. Panjang kelas sigma sama dengan 70,5 dikurang 60,5 sama dengan 10. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus yaitu D1 sama dengan 11 dikurang 10 yaitu 1. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus D2 sama dengan 11 dikurang 8 yaitu 3. Sehingga diperoleh perhitungan MO sama dengan 60,5 ditambah 1 per 1 ditambah 3 dikali 10
MO sama dengan 60,5 ditambah 10/4. MO 60,5 ditambah 2,5 sama dengan 63. Jadi nilai modus dari data yang dihasilkan adalah 63. Selanjutnya yaitu jangkauan atau rank adalah ukuran variasi yang dihitung dari selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai terkecil. Rank sangat mudah dihitung, tetapi memang sangat jarang digunakan sebagai ukuran penyimpangan. Biasanya rank digunakan dalam pengendalian mutu atau dalam melihat fluktuasi harga dan ramalan cuaca. Rank sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Contohnya adalah tentukan rank dari data berikut. 15 sampai 50. Rank XH dikurang XI, di mana XH data tertinggi dan XI data terkecil. Cara menjawab yaitu misalnya data terbesarnya adalah 50, data terkecilnya adalah 15, jadi ranknya adalah 50 dikurang 15, yaitu 35. Untuk data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rank dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama yaitu rank nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Yang kedua yaitu rank dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Carilah rank dari data berikut. Perhatikan tabel. Pertama, nilai tengah kelas pertama yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2 yaitu 32. Nilai tengah kelas terakhir yaitu 60 ditambah 64/2 sama dengan 62. Maka ranknya adalah 62 dikurang 32 yaitu 30. Cara kedua yaitu tepi bawah kelas pertama 30 dikurang 0,5 yaitu ketentuan sama dengan 29,5. Tepi atas kelas terakhir 64 ditambah 0,5 yaitu 64,5. Maka ranknya adalah 64,5 dikurang 29,5 yaitu 35. Selanjutnya yaitu varian dan standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Varian dicari dengan menghitung selisih dari setiap elemen data dengan rata-rata. Varian dibedakan antara varian populasi sigma kuadrat dengan varian sampel S2. Demikian juga kita mengenal standar deviasi populasi sigma dan standar deviasi sampel. Contoh perhitungan variasi dan standar deviasi dari data yang belum dikelompokkan adalah sebagai berikut. Misalnya data usia 5 mahasiswi teknologi industri pertanian UNJA adalah 20, 19, 21, 22, 18. Rata-rata usia kelima mahasiswa yaitu 20 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 22 ditambah 18 dibagi 5 yaitu 20. Untuk memudahkan perhitungan, kita susun data ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. Rumusnya yaitu sebagai berikut, sehingga menghasilkan 10 dibagi 5 yaitu sama dengan 2. Untuk standar deviasinya, rumusnya yaitu sigma sama dengan akar sigma kuadrat, sehingga akar 2 sama dengan 1,41. Varian dan standar deviasi. Perhitungan standar deviasi sedikit berbeda apabila data sudah dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dari contoh pendapatan tahunan penduduk Jambi, perhitungan standar deviasi adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel, meannya sama dengan 33,2. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut, sehingga 7.205,6/90 menghasilkan 78,06. Standar deviasi sigma sama dengan akar sigma kuadrat menghasilkan akar 78,06 menghasilkan 8,84.
Sekian penjelasan mengenai data kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.